Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama saya Dejan Reinhard Turangan, NPM 18430136. Eee, Kali ini membuat video presentasi dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum, dosen Ibu Ina Budiarti SHMH, yang memberikan tugas yaitu menganalisis mengenai kode etik, profesi, melalui 10 ciri khas suatu profesi menurut Encyclopedia of Education. Yang kali ini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan kode etik diplomat. Lalu saya akan juga menganalisis kode etik diplomat itu dan menganalisis juga kode etik itu terhadap 10 ciri khas profesi menurut Encyclopedia of Education. Baik, untuk jadi satu gambaran bahwa yang pertama nanti saya akan menjelaskan mengenai definisi dan pengertian, lalu di bawah ada 10 ciri khas yang nanti akan saya jelaskan, lalu akan saya jelaskan juga kode-kode etik yang ada, bagaimana diplomat itu memiliki kode etik, nanti akan saya jelaskan. Tapi yang pasti yang perlu kita pahami yang pertama adalah bahwa kode etik diplomat ini lahir dari Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2016. Ya, ini adalah satu peraturan pelaksana dari undang-undang, lalu Menteri Luar Negeri membuat satu peraturan, yaitu tentang kode etik diplomat. Jadi jelas, judulnya pun sudah kode etik diplomat. Lanjut, yang pertama kita akan memahami mengenai definisi dan pengertian. Definisi dan pengertian ini nantinya akan dipahami oleh kita sebagai bentuk pedoman supaya ke depannya kita tahu apa itu diplomat dan apa yang sedang kita bahas, yaitu kode etik diplomat. Yang pertama adalah diplomat. Diplomat itu seperti yang bisa dibaca mungkin adalah pejabat dinas luar negeri yang mengemban dan melaksanakan tugas dan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini juga perlu kita pahami bahwa kode etik diplomat adalah pedoman dalam bersikap, berperilaku, bertindak bagi diplomat saat melaksanakan hubungan kedinasan maupun kemasyarakatan di dalam dan di luar negeri. Baik, kita lanjutkan, yaitu mengenai 5 bagian kode etik diplomat. Nah, saya mencoba menganalisis, dan dalam analisis saya bahwa di Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2016, itu terdapat 5 bagian kode etik diplomat. Yang pertama, yaitu dalam pasal 5 Peraturan Menteri ini menjelaskan mengenai etika penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan. Di sana ada poin-poinnya sudah dijelaskan, mungkin agak terlalu memakan waktu kalau saya menjelaskan satu persatu di dalam video ini, tapi yang pasti bisa diperiksa bahwa dalam pasal 5 peraturan ini dijelaskan yang pada intinya adalah mengenai etika penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan. Nantinya poin-poin itu juga tidak saya jelaskan satu persatu dalam pasal-pasal, sebab akan memakan waktu, itu akan berlaku untuk pasal-pasal lainnya. Lalu yang kedua itu adalah mengenai etika dalam berorganisasi. Nah, ini adalah kode etik yang kedua, bagian yang kedua, yaitu dalam pasal 6 terdiri poin-poin mengenai etika dalam organisasi. Lalu yang ketiga ada etika dalam bermasyarakat, di situ ada dalam pasal 7-nya. Lalu yang keempat ada etika dalam melakukan pelayanan publik, dan itu diatur dalam pasal 8 peraturan ini. Lalu yang terakhir atau bagian kode etik yang kelima, yaitu mengenai etika kepribadian diplomat. Jadi jelas bahwa dari pasal 5 sampai pasal 9 dalam peraturan Menteri Luar Negeri ini telah dengan jelas dan lugas menjelaskan mengenai poin-poin etika yang perlu diketahui, perlu dipahami, didalami, dan juga dilakukan oleh para diplomat atau pejabat dinas luar negeri yang tadi saya sebutkan. Yaitu ada 5 bagian etika-etika yang harus dijalankan. Lalu selanjutnya, nah, mungkin cepat pembahasan saya, yaitu simpelnya adalah dari 10 ciri khas yang selama ini saya pelajari dalam kelas mata kuliah etika profesi hukum, bahwa setiap profesi itu dia punya satu ketentuan di mana dia bisa disebut sebagai profesi. Suatu pekerjaan itu bisa disebut sebagai profesi. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa poin yang akan kita coba terapkan ke dalam 10 ciri khas ini adalah poin-poin kode etik dari diplomat itu sendiri. Nah, jadi diplomat itu saya jadikan, saya anggap sampai saat ini adalah sebagai profesi. Nah, untuk bisa meyakinkan dan validasi pernyataan saya itu, akan saya coba jelaskan analisa terhadap 10 ciri yang dari 10 ciri khas suatu profesi menurut Encyclopedia of Education. Baik, ini ada 10 poinnya, saya akan jelaskan poin per poin. Yang pertama adalah mengenai poin pertama, itu adalah yaitu suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas. Nah,
Mungkin bisa dibaca juga, diplomat itu merupakan salah satu bidang pekerjaan yang dinaungi langsung oleh Kemenlu. Ini bisa dibuktikan dengan Permenlu yang baru ya, yaitu Permenlu nomor 7 tahun 2018, bahwa ada adanya pengaturan mengenai pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional. Di sana jelas eksplisit dijelaskan bahwa eee, setiap diplomat itu harus bergabung atau berasosiasi di dalam satu, naungan yang dinaungi langsung dan difasilitasi langsung oleh Kementerian Luar Negeri melalui pengesahan menteri. Itu ada dalam Permenlu nomor 7 tahun 2018. Lalu mengenai jenis intelektual yang berkembang dan diperluas, itu juga pastinya, sebab, kita ketahui bersama bahwa diplomat itu adalah satu representasi Indonesia atau representasi representasi suatu negara yang dikirim ke luar negeri atau ke luar negara untuk bisa mempresentasikan, bagaimana itu negaranya, bisa mewakili negara itu sendiri. Yang tentunya akan berkembang dan meluas seiring dengan berjalannya negara itu sendiri. Kalau negaranya sudah berkembang, negaranya sudah semakin luas bidang-bidang yang bisa semakin majunya, maka berkembang dan meluas sendiri juga, bidang pekerjaan diplomat itu sendiri. Lalu itu ciri khas yang pertama dan sudah dipenuhi oleh, profesi ini. Yang kedua adalah suatu teknik intelektual. Nah, sudah dijelaskan juga dalam penjelasan yang saya buat dalam PPT, bahwa sudah sangat jelas bahwa profesi diplomat merupakan suatu teknik intelektual. Hal ini dibuktikan dengan persyaratan khusus menjadi seorang diplomat, yaitu dalam pendidikan tingkat S1 dan lulus tes bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya ya, selain dari bahasa Inggris dengan minimal nilai yang sudah ditetapkan dalam, persyaratan khusus, dan ini saya lansir langsung dari website-nya, Kementerian Luar Negeri yang, sedang melakukan rekrutmen terhadap diplomat. Ya, ini, data yang saya bawa bisa dicek ke validasinya. Lalu yang ketiga yaitu mengenai penerapan praktis dan teknik intelektual pada urusan praktis. Nah, dalam hal ini jelas sekali, bisa kita lihat dari, 5, ini mungkin tidak secara, pengaturan diatur, tapi saya ambil poin-poinnya ada 5, yaitu representing, maaf, representing, promoting, protecting, reporting, and negotiating. Nah, dari 5 ini sudah jelas bahwa ini adalah merupakan satu penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis. Oke, itu poin yang ketiga. Lalu yang poin yang keempat, yaitu adalah mengenai suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. Dan hal ini sudah jelas-jelas bahwa diplomat juga, memenuhi poin keempat ini. Bisa dilihat oleh teman-teman, bisa dilihat oleh, bisa dilihat bahwa menjadi diplomat itu memuat persyaratan khusus, yaitu adanya sertifikasi atau sertifikat TOEFL bahasa asing lainnya, dan ini saya ambil langsung dari katalog diklatnya, bahwa di sana juga ada pendidikan dan pelatihan bagi ASN di lingkup, Kementerian Luar Negeri, yang pastinya tidak juga, meninggalkan, diplomat itu sendiri sebagai unsur dari Kementerian Luar Negeri itu sendiri. Ini bisa dicek langsung validasinya ada di link yang saya, taruh. Lalu poin yang kelima yaitu beberapa standar dan pernyataan tentang etika. Nah, saya sudah bahas sebelumnya bahwa, sudah ada 5 bagian kode etik diplomat di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 dan tahun 2016. Dan itu menyatakan bahwa poin 5 telah jelas dilaksanakan dan dipenuhi oleh profesi ini sebagai beberapa standar dan pernyataan tentang etika. Lalu yang keenam, poin yang keenam yaitu mengenai kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri. Sebenarnya tanpa saya jelaskan secara jelas, secara gamblang, tentunya sebagai representatif dari satu negara, tentunya dia harus punya kemampuan untuk memimpin. Sebab kemampuan untuk memimpin itu adalah satu basic skill yang diperlukan oleh seorang diplomat. Namun untuk membuktikan hal tersebut, bisa dilihat bahwa di Kementerian Luar Negeri itu sendiri terdapat satu modul atau katalog juga mengenai, pengajaran atau modul mengenai manajemen dan kepemimpinan. Dan tentunya logis bahwa 5 pokok tugas yang tadi saya sebutkan, representing, promoting, negotiating, lalu reporting, dan lain-lainnya itu membutuhkan kemampuan dalam memimpin. Itu poin yang keenam, sudah terpenuhi. Lalu poin yang ketujuh itu adalah asosiasi dari anggota profesi yang menjadi satu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antara anggotanya. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, ini lagi-lagi ada dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional, dan dalam Permenlu tersebut disebutkan bahwa diplomat wajib berhimpun dalam wadah organisasi
dan itu tercantum dalam pasal 3 ayat 1. Lalu pasal-pasal selanjutnya juga sangat-sangat menjelaskan bahwa, eee, profesi ini adalah mempunyai poin yang ketujuh, ya mungkin saya nggak jelaskan lagi, tapi ada dalam poin 7 itu sudah dipenuhi oleh, profesi diplomat. Lalu yang ke-8 yaitu pengakuan sebagai profesi. Saya sudah mencoba mencari bahwa, apakah ada pendukung teori maupun hal-hal lainnya yang mengakui bahwa diplomat ini sebagai profesi. Namun tentunya akan lebih baik kalau kita melakukan satu, intensi, mohon maaf maksudnya, ekstensi dari, pengertian yang diberikan oleh Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2018, bagaimana satu diplomat itu yang ada di dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri harus bernaung dan berhimpun dalam satu wadah organisasi profesi jabatan fungsional diplomat. Nah, sebagai bentuk ekstensi dari pernyataan tersebut, sudah menyatakan bahwa diplomat adalah suatu profesi. Itu sudah sangat jelas. Dalam poin ke-8, diplomat sudah memenuhi poin-poin profesi tersebut. Lalu, maaf terpotong, tapi ini di poin ke-9 yaitu mengenai perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi. Nah, ini sangat jelas bisa kita lihat bahwa dalam kode etik diplomat sebagaimana telah diatur, bahwa setiap orang nantinya memiliki penempatan yang jelas di setiap negara atau wilayah akreditasi. Jadi ada penyebutan namanya wilayah akreditasi yang dikenal dalam Permenlu Nomor 3 Tahun 2016 yang ditunjukkan kepada masing-masing diplomat dalam kode etik dan juga disinggung dalam kode etik ini mengenai mekanisme tata cara pemeriksaan pelanggaran kode etik dan di situ juga akan dibahas pelanggaran tersebut di Dewan Kehormatan Profesi Diplomat. Dan ini jelas memenuhi poin ke-9, yaitu mengenai perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dalam pekerjaan profesi. Lalu poin yang terakhir untuk dapat memenuhi ciri khas dari profesi itu sendiri, bahwa profesi diplomat itu punya hubungan yang erat dengan profesi lain. Tentunya selain dalam lingkup Kementerian Luar Negeri itu juga ada profesi lainnya. Jadi untuk kita ketahui bahwa Kemenlu tidak selalu dan memang bukan hanya diplomat itu sendiri, namun di situ ada tim keuangan, ada tim administrasi, dan tim-tim lainnya atau yang disebut juga mungkin divisi di dalam Kemenlu itu bersinggungan dengan kerjaan dari diplomat itu sendiri. Lalu tentunya juga dalam menjalankan profesinya, diplomat harus menghadiri berbagai kegiatan. Hal ini menuntut hubungan yang erat dari diplomat sebagai profesi dengan profesi lainnya, supaya tugas representatif itu sebagai diplomat dia dapat memenuhi. Baik itu 10 poin yang sudah saya jelaskan bahwa ini dipenuhi. Nah, kesimpulannya bahwa diplomat merupakan sebuah profesi. Kesimpulannya seperti itu, lalu penjelasannya seperti apa, saya sudah jelaskan bahwa ada 5 bagian kode etik yang sudah dipenuhi dalam 10 ciri khas suatu profesi itu sendiri. Artinya diplomat itu adalah suatu profesi yang memiliki kode etik diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2016, yaitu mengenai kode etik diplomat. Untuk asosiasinya itu sendiri, maaf sebelum masuk ke asosiasi bahwa mengapa saya mengambil 10 ciri khas bukan 7 bidang etika, sebab, kode etik ini lahir dari peraturan perundang-undangan. Maka saya mau ngambil 10 ciri khas suatu profesi untuk dapat dianalisis, untuk dapat dikomparasikan apakah betul ini adalah suatu profesi. Lalu yang terakhir, untuk Asosiasi Diplomat Indonesia itu sendiri, saya lansir dari, kompas.com bahwa di tahun 2017 saat ulang tahun Kementerian Luar Negeri itu sudah diproklamirkan bahwa harus adanya satu organisasi atau asosiasi diplomat Indonesia. Namun sampai saat ini saya belum mendapatkan nomenklatur yang jelas mengenai asosiasi atau himpunan dari diplomat itu sendiri yang berhimpun dalam satu organisasi profesi. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai kode etik diplomat, menganalisis menjadi satu bentuk apakah itu adalah suatu profesi atau bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih.